Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita. Iya. Kita kepengen tahu nih, Ustadz kan selain sebagai Ustadz juga sebagai penggiat musik ya. Betul. Tapi kita akan mulai dari pendakwahnya atau Ustadznya dulu nih. Dulu berpendidikan di mana Ustadz? Mulai kan bisa sampai jadi Ustadz kan ada pendidikannya ya. Saya SD di Subang saya. Subang. Daerah Subang ya. Hanya kalau orang tua sih awalnya dari Bandung pindah ke Subang. Jadi saya kecil itu di Subang. Kemudian SMP lah ya, Sanawiyah itu mondok saya di daerah Ciamis namanya pesantren Darussalam. Darussalam. Ya. Terus dari situ terus melanjutkan madrasah aliyah di Bandung. Ya, di Bandung daerah Majalaya. Nah, terus setelah itu saya masuk ke kalau sekarang STIA. Ya, STIA. Kalau di Cilengsi. Kayak dulu awalnya itu at-takhasus. Ya. Jadi awal pertama pembuatan sekolah STIA itu ya saya ya dengan ada angkatan pertamanya berarti Ustadz ya. Ustadz siapa? Saiful Bari, Habibuddin, ya. Kemudian Nur Effendi, Yusuf. Itu semuanya masih aktif ya sampai sekarang ya? Masih pada aktif. Kemudian Solahuddin itu yang sekarang di Lampung ya? Iya. Ya. Itu yang angkatan barengnya Ustadz ya? Semua ya. Cuman nah itu kalau mereka lanjut sampai ini ya, saya sekitar semester keberapa gitu ya, saya menyelesaikan menerusin ke universitas. Kuliah. Ya, saya terusin ke Universitas Gadjah Mada Rekod. Gadjah Mada Rekod, jadi saya masuk ke dunia rekaman. Udah mulai rekaman itu. Iya. Berarti mau tahun berapa itu mulai aktif? 89. Nah itu kira-kira. Itu udah mulai rekaman. Udah, karena saya itu ya nggak tahu kenapa begitu saya bikin lagu itu diterima, terus lagu itu booming gitu. Jadi udah enak kayaknya ini ya. Udah mulai. Ya wallahualam ya, mungkin apa saya dikasih jalan buat cari makan kayak apa gimana nggak tahu ya. Tapi kita mundur dikit Ustadz. Ustadz mulai tertarik musik itu kapan? Apa dulu nih alat musik? Dulu suka main gitar, memang waktu di pondok ya. Kebetulan pondok itu dulu ada grup qasidah, ada bandnya. Jadi saya di situ kalau waktu senggang apa gitu ya, suka nyolong gitar itu. Main-main gitu ya. Main gitar dan kayaknya standar ya. Saya juga kalau saya mulai tertarik itu ya SMP sih Ustadz. Karena dulu ada pelajaran kesenian, kebetulan guru seninya itu bawa dua alat organ ya, kita tahu dulu keyboard itu sama gitar. Memang ya umur segitu lah. Berarti itu saya juga SMP ya mulai. SMP itu tapi tidak terlalu ini, cuman ya ini setelah SMA mulai serius ini. Ya bukan serius, lebih intens, mendalami, belajar terus sampai ke sekolah saya bawa gitar, gitulah kira-kira. Kalau lagu yang pertama dibikin apa sih? Ya lagu Cinta Karet itu. Lagu Cinta Karet. Yang cinta ya. Karet ya. Musik itu cukup booming itu di itu tahun berapa ya Ustadz ya? Ya 89 akhir. 89 akhir. 89 akhir proses pembuatan, kemudian 90 itu edar. Itu udah masuk dapur rekaman ya berarti ya? Sudah di TV, dulu TVRI kan. Itu yang pertama nyanyiin siapa? Yang pertama bawain? Ada grup anak-anak Bandung cewek itu. 4 orang. Iya. Terus kalau lagu yang kedua lagu Cinta Sabun Mandi dulu. Itu yang dinyanyiin Jaja Miharja. Wih, Jaja Miharja, legend juga. Itu ya termasuk kata orang sih ya zaman dulu viral gitu ya. Iya. Cuman viral banget. Viral itu dulu itu ada dua kategori, viral dalam bentuk penjualan kaset, ada viral dalam bentuk tayangan TV, performing di panggung. Ada, jadi lagu itu ada yang dia kemana-mana itunya
di radio streaming star, tapi kasetnya nggak laku ada. Iya, saya paham. Karena lagunya di panggung ke panggung gitu. Dari panggung ke panggung itu pengaruh apa tuh? Biasanya karena yang beli kaset itu kan ibu-ibu. Iya. Lagu yang disebutnya lagu yang komersial yang menghasilkan komoditas yang bagus itu lagu yang bisa memikat ininya ibu-ibu pada beli gitu. Lebih cepat memang untuk ini ibu-ibu ya. Iya. Ibu-ibu powernya juga lebih kuat soalnya. Nah itu makanya kenapa kalau lagu saya itu dari dulu banyak kan ini trik ini aja ya, bikin lagu itu jangan sekali-kali kontroversi dengan ibu-ibu. Oh iya. Jangan sampai ngelawan ibu-ibu ya. Bapak-bapak aja yang disalahin. Iya. Baru itu nilai jualnya bagus gitu. Karena itu trik, salah satu trik. Memang pengaturan uang belanja di ibu-ibu biasa. Jadi kalau mau beli lagu yang supaya ibu-ibu senang ya ibu-ibu. Itu mah ini aja trik cara karena mau nggak mau ya itu kalau sudah begitu ya harus melihat pangsa pasar. Iya. Selera pasar kayak gimana. Karena saya itu dulu kan pas saya terjun itu lagi ramainya dangdut, saya ikut dangdut. Kemudian pas lagi ramai lagu anak-anak. Iya. Bikin lagu anak-anak. Jadi fisiknya kalau anak-anak banyak kan. Kalau lagu dangdut itu Ustadz biasanya kiblatnya ke siapa Ustadz? Kalau Raja Dangdut kan Rhoma Irama pasti. Nggak ada kiblat. Secara spesifiknya nggak ada. Karena saya sebagai apa bukan penikmat musik. Berarti saya kan pencetus musik atau pembuat karya. Gitu. Jadi sehingga kalau saya terpaku kepada satu orang nanti karya saya seperti itu. Tapi artinya saya malahan kadang-kadang gini ya. Ini buat ini aja ya. Kadang-kadang orang jadi saya itu di musik itu gini Mas Sorry. Di musik ini tidak kayak orang-orang. Jadi berangkatnya itu saya tidak pernah main band. Oh, nggak pernah manggung. Dan tidak bisa. Nah ini modelnya. Sehingga saya kalau di rumah itu kalau ada 17-an, Pak RT, Pak RW, ayo dong tuh ini bantuin main kayak gimana. Saya bilang kalau saya ikut panggung, misalkan saya main keyboard ataupun apa ya, itu panggungnya insya Allah nggak ada 5 menit bisa rubuh. Kenapa? Karena saya nggak bisa. Lagu-lagu orang saya nggak bisa. Malahan kadang-kadang saya nggak mau mendengarkan lagu orang karena itu suka memancing. Memang tipikal yang hanya buat aja gitu ya. Nah, jadi saya sehari-harinya bisanya saya program bikin musik gitu ya. Bikin musik pun alat musik pun ya cuma gitar, paling piano ya. Karena di dalam sekarang ini udah canggih ya, benar. Di dalam alat di laptop itu segala macam sound, segala macam suara, mau suara gitar, mau suara biola, mau suara burung aja bisa dimasukin ya Ustaz? Ada semua. Nah, sehingga kita cuman kadang-kadang saya nggak main, cuman nulis pakai ini aja not tulis notnya di menggambar. Itu bisa jadi musik. Berarti not balok bisa juga? Insya Allah bisa. Sekarang karena canggih kan komputernya tinggal titik neng bunyi udah begitu aja. Kan ada ada not balok, ada partitur, itu saya nggak terlalu paham. Saya suka musik tapi juga sebenarnya nggak terlalu ini. Kalau saya dulu ngeband pernah, pada masanya itu STM saya dulu basis, megang bass. Tapi ya memang kayaknya bukan tempatnya ya, nggak menemukan sampai jadi ahli gitu loh, nggak. Iya itu ya memang apa yang begini ya kalau kata orang tuh ya mungkin hoki apa nasibnya saya juga tidak tahu. Saya tiba-tiba bisa begini saya. Jadi ceritanya gini ya, kalau mau ini kita cerita aja Iya, apa-apa. Jadi setelah sekolah dari Tahasus terus saya ke Jakarta. Saya itu tadinya ikut kakak saya sesalan bantuin ngajar ngaji awalnya tuh.
ngajar ngaji, les privat gitu ya. Cuma les privat itu pas kebetulan saya itu privat itu di rumah orang-orang yang malas keluar rumah. Artinya kan buru-buru mau keluar rumah orang itu. Jadi harus didatangi ya. Apa bentengnya tinggi apa segala macam. Terus ininya banyak tuh piaraannya. Ya, anjingnya banyak banget. Ada yang sampai 5 biji itu harganya semua kalau itu saya begitu pas mau ngajar itu suka jadi ini loh. Ya Allah, ntar saya ketemu anjing. Saya takut. Dan anjing itu nggak tahu, anjing itu tahu nih kalau sama saya matanya begitu lihat ini itu takut kayak tahu. Tahu kalau jadi saya takut itu. Sebelum ngajar itu udah sedih duluan. Pernah satu kali takut banget ya. Ya takutnya dalam artian aduh siapa malas banget. Saya sampai begitu kan kita kalau masa mau teriak assalamualaikum Ustaz masa begitu ya kan nggak pantas gitu. Akhirnya begitu mau salam itu anjing langsung kenceng banget itu saya nangis di situ. Nah ceritanya nangis di situ mungkin Allah alam sih ya Allah saya bilang kok begini apa saya mau ngajarin itu nangis itu saya ceritanya. Tantangannya luar biasa. Nah setelah itu ya Allah beri saya pekerjaan yang maksudnya cocok buat saya gitu. Kayaknya mungkin apakah mungkin itu dikabulkan atau gimana? Walau alam. Nah tiba-tiba besoknya saya mau ngajar itu saya kan saya kalau dari Pulau Gadung lewat Tomang turun di Tomang itu ada Gajah Mada Motor dulu. Nah Gajah Mada Motor. Nah, Gajah Mada Motor ini perusahaan dealer itu dia buka perusahaan rekaman namanya Gajah Mada Record. Nah, Gajah Mada Record. Saya turun, saya tanya, oh Pak ini kalau mau bikin lagu, akhirnya saya bikin lagu lah di situ. Gitu, setelah bikin lagu, saya taruh. Jadi ada penerimaan. Jadi saya rekam di kaset, terus saya tulis syairnya, saya taruh di loket penerimaan. Daftarin berarti ya. Saya dapat tanda terima, terus saya kasih nomor telepon tempat ngajar tuh. Nah, sekitar jarak berapa hari lah ya, ada dua mingguan kurang lah. Telepon saya, Pak, ini Pak Nawawi, betul katanya. Lolos seleksi ini. Ini lagunya masuk Pak, katanya maksudnya lagunya diterima. Oh, ya udah alhamdulillah. Saya tidak terlalu ini ya, karena saya nggak respon gitu. Udah saya cuekin gitu. Bapak mestinya kesini katanya. Suruh datang ya? Tadi sudah datang. Tapi saya apa iya apa enggak gitu. Jadi nggak terlalu ini. Begitu ya sekitar berapa hari kemudian dia telepon lagi. Pak ini lagunya masuk. Bapak harus tanda tangan. Ambil uangnya di sini katanya. Ambil. Oh berarti dapat. Oh benar berarti. Saya datang. Ya, akhirnya saya datang. Saya tanda tangan. Kontrak. Kuitansi dulu. Lagu itu waktu itu dibayar 50.000. Lagu itu dibayar 50.000 zaman tahun 89 ya. Oh kalau dibayar kayak gitu nanti setelah rilis itu masih dapetin nggak Sat? Ya nanti ini ceritanya belumnya. Nah, setelah dibayar itu kemudian jarak hampir mau sebulan ditelepon lagi saya. Ditelepon lagi sudah datang ke kantornya lagi. Bapak ke kantor karena lagu Bapak ini mau dipromosikan. Nah, jadi karena mau dipromosikan akhirnya saya suruh kontrak lagi. Iya, tanda tangan kontrak tuh. Karena lagunya dipromosikan, kontrak lagi dengan uang, dikasih uang apa namanya advance apa uang? Ya uang kontrak lah ya. 500.000 zaman itu lumayan. 500.000 lumayan. Apa itu? Ya kan? Saya pulang naik taksi itu. Ya gede juga ya saya bilang gitu. Jadi pertama itu 500.000 ya sudah. Itu baru mau promosi gitu kan, belum ada hasil gitu ya. Kalau kesini alhamdulillah saya dapat. Kan pernah saya dikasih ceritanya di daerah Gang Muhammad Ali itu dikasih rumah saya, dikasih rumah petak, dikasih rumah petak ya. Tapi di Senen, daerah Senen. Cuman karena daerah itu kan daerah kumuh ya. Tapi kalau sekarang masih ada itu lumayan. Akhirnya saya minta uangnya lah. Jadi ya alhamdulillah dapat beberapa
itu ya dari ya, cukup lah ya cukup buat ini. Nah kita ke ini lagu yang tadi makanya saya sempat lihat-lihat juga kayak katanya lagu satu yang Krishna tuh kan kalau saya lihat di YouTube itu udah 198 juta views ya. 198 ya mungkin ya. Itu tahun berapa sih? Itu 2000 sekitar 2017-2018 ya. Itu bikinnya. Nah itu waktu alamnya saya sampai itu bikin lagu itu. Itu juga itu saya ini ya di luar ini kita ya di luar ini saya. Jadi tiba-tiba dalam masa tua sekarang itu memang identik saya dulu tuh bikin ya karena memang di bawah naungan Pamli ya. Nih, pas kebetulan ini saya pakai tadi baru dikasih baju ini ya baju apa LCLD ini apa nggak apa-apa ya. Iya. Sekalian aja lagu LCLD ini lomba cipta lagu dangdut tingkat nasional yang ke-6. Nah, kebetulan saya disuruh jadi dewan juri. Itu di mana, Ustaz? Saya ngejurinya di daerah Depok di studionya Roma Irama. Oh di Depok. Ya, Roma Irama. Bareng Mansur S, Rita Sugiarto, kemudian ya semuanya jadi juri. Nah, alhamdulillah karena saya sendiri walau ya karena saya kan identiknya dengan dangdut. Cuman karena Allah ini mengarahkan terakhir ini saya kebanyakan lagu-lagu religi. Iya. Sehingga saya dari Pamdi ini ditunjuk untuk menyeleksi lagu-lagu religi dangdut yang nuansa religi. Jadi karena saya dengerin lagu Allah Al-Husna itu juga nggak sengaja, Ustaz. Ya. Di kerjaan itu tiba-tiba dan saya belum tahu ternyata yang nyetain Ustaz Nawawi loh. Memang lagu enak. Tahu saya dengar dari Mas Reza malah itu lagu itu salah satu bikinannya beliau katanya yang Al-Husna saya dengar. Nah, ya, jadi itu tuh lagu sholawat. Lagu sholawat. Artinya sebetulnya kalau syair sholawat itu banyak. Iya, saya. Cuman notasi saya bikin. Notasi Allah itu. Iya. Ya. Mi re mi itu nanti kan mi re kan. Komposisi not itu saya bikin. Tapi kalau syairnya itu syair lagu sholawat itu banyak. Terus kalau yang nyanyiin itu talentnya Ustadz yang milih atau dari label? Saya nyari. Orang mana itu? Orang Sukabumi. Orang Sukabumi. Alhamdulillah. Saya jadi di akhir-akhir ini saya suruh bikin lagu-lagu sholawat. Jadi udah agak lama ini saya banyak yang pesan lagu dangdut sampai ada orang yang gini. Udah bikinin lagu dangdut. Saya bilang, yuk kalau nggak percaya kita bikin bareng. Akhirnya orang itu saya ajak ke rumah saya suruh bikin bareng sama saya yuk. Udah gitu bikin dangdutnya tidak dangdut yang model host yang cukup kenceng ya. Itu begitu pas saya bikin itu kagak ada menemu. Dari jam 9 pagi kalau nggak salah terus ya kalau bagannya sih udah saya bikin bagan. Cuma cari sound kemudian begitu pas fill in pengisian apa segala macam. Aku jadi iya nggak bisa ya. Udah nggak nemu feelnya ya. Jadi moodnya memang karena saya sudah itu ratusan saya bikin lagu-lagu religi. Tapi orang-orang ya kalau memang itu yang tergantung kebiasaan. Kebiasaan. Itu baru kapok tuh temen saya. Iya lu kok susah amat sekarang bikin lagu gini ya. Padahal dulu itu saya bikin lagu-lagu host begitu. Itu kan diprogram semua itu. Sekali loading itu bisa 20 lagu. Sekali loading ya artinya banyak gitu. Apalagi musik lagu-lagu cover ya. Lagu-lagu cover itu kan lagunya udah ada tinggal kita bikin. Kita tinggal diikutin aja. Ikutin. Wah itu buat ngejar ongkos itu lumayan itu sekali bikin. Nah, alhamdulillah saya terakhir ini
saya banyak bikin lagu-lagu yang bernuansa Islam. Iya. Terus lagu-lagu sholawatan. Gitu, Pak. Ya saya senangnya karena lagu-lagu sholawatan itu kan kebanyakan mengagungkan Rasulullah. Iya. Jadi Rasulullah. Jadi ada syiarnya juga. Iya, itu yang alhamdulillah. Walaupun kalau keseharian sebenarnya Ustaz juga masih ngisi kajian-kajian ya. Ya, kalau jadi apa sih itu jadi ustaz gitu. Iya. Jadi asli. Karena kan kita juga masih menjadi andalan kalau Iya. mau nafsu sharaf Ustaz Halawi gitu kan biasanya di sini. Ya saya apa ya? Ya sebetulnya saya tuh pengen memahami Al-Qur'an sebetulnya, pengen paham Al-Qur'an sebetulnya, makanya suka ngajar apa segala macam. Nah, kalau ya mungkin untuk bukan sampingan, memang maisahnya memang. Iya. Kita ada para ulama dulu tuh ada yang mendagang, ada yang menjahit, kan biasa Imam Syafi'i. Iya, menjahit ya. Ada yang menjahit, ada yang servis jam. Ya. Nah ini Ustaz, yang sekarang lagi ramai itu kan soal apa namanya royalti ya. Sebenarnya kalau ya, antara pencipta sama penyanyi itu komposisinya seberapa sih? Besar apakah 50-50 atau itu memang atau melalui lembaga mana biasanya itu pengurusan itu ya? Itu untuk ini harus pahamnya dalam hak intelektual ini lagu ya, lagu itu ada beberapa royalti. Iya. Ada yang disebut mechanical right, ada yang disebut performing right. Nah, kalau mechanical right itu hak cipta. Iya. Misalkan orang membuat lagu kayak saya bikin lagu cipta karya. Nah, hak ciptanya disebut mechanical right. Jadi kalau setiap orang mau menggunakan lagu itu izinnya sama sama saya, sama penciptanya gitu. Nah, untuk mechanical right itu biasanya kalau untuk sekarang ini ada yang mengkolek melalui publishing. Ya. Nah, melalui publishing. Nah, ada lembaganya berarti ya? Ada. Publishing itu kalau saya ada publishingnya di daerah Pasar. Nah, terus ada lagi yang namanya performing right. Performing right itu kalau ibaratnya show, pertunjukan apa dan lain sebagainya, itu hak performing right, hak mempublikkan, mengumumkan gitu ya. Nah, jadi kalau orang manggung menggunakan lagu itu, nah performing right-nya itu ya harus bayar sama pencipta lagu, tapi kebanyakan di Indonesia untuk performing right ini udah ditangani karena memang dalam undang-undangnya untuk mengkolek lagu-lagu performing right itu diserahkan kepada lembaga LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Itu udah ada ya yang ini sebenarnya. Itu memang dalam undang-undang hak cipta. Nah, nanti dari LMKN itu dibagi ke setiap LMK. Nah, LMK, saya bernaung di bawah LMK RA ini yang di bawah Pamdini. Nah, gitu. Jadi nanti dari LMKN dilempar ke LMK, dari LMK baru ke saya. Itu untuk performing right. Tapi mungkin ini yang sekarang ini mungkin ada orang-orang yang tidak mau ikut ke LMK. Oh iya. Nah, mungkin dia berdiri sendiri. Kalau nggak salah seperti Ahmad Dhani atau siapa? Iya, pengennya sendiri gitu ya. Dia sendiri, dia mau mengkolek sendiri bisa. Memang di luar negeri banyak yang begitu. Dan mungkin secara peraturan juga membolehkan gitu. Ya memang aslinya sebetulnya pencipta lagu itu kalau ada orang menggunakan karya dia, jadi harus mana? Kalau di luar negeri begitu, orang lagi manggung, nah dia sini duitnya, gitu kan gitu. Yeah. Nah tapi kalau di kita karena pencipta lagunya juga artinya banyak yang ini ya, hanya diatur dalam undang-undang, diatur dalam undang-undang untuk karya cipta lagu itu diserahkan kepada LMKN. Nah, sehingga ya bisa, saya nggak usah nagih-nagih yang di Surabaya gimana gitu kan. Ya, jadi nggak perlu berangkat sendiri lah. Ini
Ada Ustaz punya ini nggak manajemen mungkin beberapa kayak Thailand itu kan sebenarnya ada manajemennya juga kan atau enggak Ustaz? Enggak. Hanya bikin aja berarti ya. Hanya membuat lagu, membuat musik. Gitu. Kalau channel YouTube punya Ustaz? Ada lah channel. Apa nama channel? Siapa tuh nanti kan yang Ayah Irama 19 NW itu saya. Oh, Irama 19 NW. Irama 19. Atau saya pakai angka 19 karena pas saya lihat nomor rumah kok 19 ya. Oh, iya. Mungkin ini yang terakhir sudah. Kita kan ini video masih polosan, belum ada apa namanya? Beda opening ada musiknya gitu. Oh, boleh dong Ustaz. Nanti saya bikin. Bangsa-bangsa, udah 2 menit gitu kan, Ya. buat opening sama closing ya. Boleh. Ya. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Ya, Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya.